Selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya walaupun udah sore. Terima kasih Asana for having us, Thomas International, dan saya Putri Buenanti, Chief Strategic Solutions untuk Thomas Indonesia. Memperkenalkan Thomas dulu Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sendiri bekerja di Thomas sudah 15 tahun. Jadi untuk Thomas sendiri founded di tahun 1981, kita prinsipal ada di UK. Thomas itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin ada yang belum kenal. Thomas itu adalah technology based psychometric solutions. Jadi kami di Indonesia itu ada menjadi partner untuk NBO. Kita juga we've been appointed as LinkedIn Alliance Partner for 3 years now. Jadi kalau tadi Mas Ediman ngomongin tentang LinkedIn sebagai platform di mana bisa mencari candidates gitu ya. Thomas itu nanti melakukan fase berikutnya. Jadi kalau tadi LinkedIn itu bagian attraction, employer branding dan sebagainya. Nah, Thomas yang melanjutkan nih, kalau udah dapat candidates, apa yang harus dilakukan? Kita melakukan assessment-nya. Nah, Thomas sendiri kita ada di 102 negara, kita punya 60 offices, terus kemudian kita punya 11.000 active clients, 23 juta millions taken ya, assessment taken, dan kita melakukan assessment di seluruh dunia tuh 36 detik. Setiap 36 detik pasti ada satu assessment. Oke, nah di sini ada 4 poin sebenarnya yang mau kita bahas. Jadi saya itu mau menyampaikan sebuah report yang namanya Talent Time Bomb. Thomas itu melakukan report ini kepada 904 decision maker, human resources decision maker across the world. Jadi kita ada di US, UK, Netherlands, Malaysia, Belgium, Kanada, di semua negara yang ada Thomasnya, dan menemukan data-data yang nanti mau saya sharing. Di sini poin yang kita mau lihat tuh pressure and pitfalls rekrutmen tahun 2022. Lalu kemudian major skills gap dalam 2 tahun ini apa aja. Tadi Mas Ediman udah ngomongin tentang skills gap gitu ya. Jadi bahwa ada 3 problem tadi yang Mas Ediman dan LinkedIn sampaikan, bahwa tadi apa sih skills gap, hiring problem, dan retention gitu ya. Nah, ini sebenarnya nyambung nih, masih nyambung dari bahasannya Mas Ediman tadi. Major skills gap-nya apa sih? Apakah di technical, apakah di soft skills? Nah, ini nanti Thomas akan menjawab pertanyaannya dengan report yang kami sampaikan. Terus kemudian bagaimana kita bisa boosting time productivity and learning. Seperti ini. Lalu kemudian Thomas ini mengungkapkan ada yang namanya talent culture. Talent culture itu seperti apa? Ya, jadi talent time bomb itu adalah sebenarnya kenapa namanya talent time bomb. Jadi itu seperti kita berpacu dalam waktu gitu ya. Ada yang dulu kita kenal namanya talent war, lalu kemudian sekarang adalah di talent time bomb. Kalau dulu rebutan talent, kalau sekarang berpacu dengan waktu. Kenapa kita berpacu dengan waktu? Nah, karena gini, semua organisasi sekarang pengennya dapat tuntutan dari bisnis bahwa talent itu harus cepat didapatkan gitu ya. Makanya Thomas itu mengungkapkan ada yang namanya talent culture. Talent culture itu sebenarnya culture itu ada organisasi kan sudah ada ya, culture secara keseluruhan. Terus kemudian kita juga punya training culture, dan ada bagaimana cara kita approach atau pendekatan yang kita lakukan untuk upskill staff kita, employee kita. Ada lagi people culture, itu adalah values where people live and work by. Kalau talent culture ini secara spesifik gimana kita melakukan pendekatan dan engagement terhadap talent yang dari mulai kita cari hingga pada akhirnya kita develop dan kita retain, itu seperti apa strateginya. Nah, Thomas ini karena kita psychometric based solutions, jadi memang semuanya serba scientific pendekatannya, dan kita bermain dengan banyak data. Semua assessment yang Thomas punya itu kita terdaftar secara resmi gitu ya, psychometric toolsnya itu di British Psychometric Society. Nah, kita memang pendekatannya gitu.
Bapak Ibu, ini kayaknya tulisannya kekecilan ya, jadi saya coba bacakan gitu. Ada pressure dan pitfalls of fast hiring. Sebenarnya kita semua merasakan ini gitu. We feel you Bapak Ibu gitu ya, berkaitan dengan rekrutmen. Nah, 70% dari penelitian kami mengatakan bahwa kita tuh punya tekanan untuk bisa rekrut orang, dan ketika mereka sudah direkrut itu mereka harus bisa langsung produktif gitu ya. Yang kedua, udah kita harus langsung produktif, bisnis juga mintanya cepat. Itu orang harus cepat masuk, harus langsung produktif. Terus udah gitu kita juga harus bisa nge-retain gitu. Terus kemudian ada lagi permasalahan bahwa kita merasa tertekan ketika proses assessment itu berjalan terlalu kompleks, candidate jadi demotivasi gitu. Terus berikutnya kemudian kita juga harus memastikan bahwa budget rekrutmen itu tetap rendah, tapi demand tetap tinggi dari bisnis. Kemudian tadi Mbak Dia sempat mengatakan diversity and inclusivity, bahwa harus ada leaders juga nih yang perempuan, yang bervariasi secara jenis kelamin dan gender di top leader dan di talent pool sendiri. Nah, oleh karena itu speed itu menjadi particular concern. Nah, teknologi itu menjadi solusi gitu. Bagaimana kita bisa menemukan itu semua dalam waktu singkat, bagaimana sekarang assessment harus dibuat real time, jadi begitu kita send link ke candidate, mereka ngisi, kita bisa langsung dapat candidate ini kualitasnya seperti apa. Dan Thomas sendiri punya beberapa klien, terutama perbankan, yang bahkan dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini, bahkan pada saat pandemi, assessment online terus berjalan, dan ada salah satu bank yang 20.000 assessment dalam setahun. Artinya mereka benar-benar sangat kuat dan mereka sangat memperhatikan talent culture. Nanti saya ceritakan bagaimana mereka melakukan proses itu. Tadi speed gitu ya, jadi particular concern. Ada yang namanya fast fit dan bread fit. Nah, implikasinya ketika kita merasa bahwa kita harus memenuhi tuntutan dari segi speed, tentunya pasti ada bagian lain ya yang harus dikompromis. Nah, di sini kita juga melakukan interview kepada para leaders tersebut dan mencari sebenarnya implikasinya apa sih ketika kita melakukan proses rekrutmen jadi terlalu tergesa-gesa. Yang pertama, justru mereka merasa bahwa cost itu jadi semakin tinggi. Terus kemudian compromising on candidate quality. Berikutnya poor fit with the team. Ini karena terburu-buru, biasanya juga kita nggak ngecek nih dengan culture fit dengan tim yang sudah ada. Terus kemudian yang berikutnya adalah overlooking soft skills and potential. Kemudian longer onboarding needed gitu. Jadi proses onboardingnya jadi lebih lama nih karena kandidat yang kita dapat tadi cepat-cepat seadanya gitu ya. Terus kemudian bisa jadi kita end up paying higher salary dari yang dibudgetkan. Increase attrition itu jelas. Terus kemudian adanya lagi potential bias, ini yang sebenarnya jadi gawat nanti urusannya ke productivity ketika mereka sudah masuk ke pekerjaan mereka. Nah, from skills crisis to skills opportunity. Di sini kami juga bertanya kepada para HR leaders ya, dalam apa sih perbandingannya atau masalah terbesar apa yang Anda temui dalam proses ini before COVID sama current situation. Jawabannya masih sama, skills gap gitu ya. Tapi penelitian yang menarik juga bahwa temuannya adalah ternyata technical sama soft skills, kalau Bapak Ibu lihat angkanya juga nggak beda gitu. Jadi dua-duanya sama penting. Memang tergantung untuk fungsi apa, fungsi pekerjaan apa. Nah, Thomas itu kita memang banyak bekerja di area soft skills gitu ya, the productivity of power of soft skills. Makanya assessment kita itu memang yang dilakukan itu di area soft skills. Nah, kalau di sini Bapak Ibu lihat 43% itu banyak di area shortage-nya itu di area interpersonal skills gitu ya. Kemudian equal nih antara soft dan hard skills, lalu kemudian yang 17% technical. Nah, kemudian skills apa sih? Kita juga tanya nih sama para leaders ini, skills apa sih yang kira-kira Anda lihat, Anda butuhkan dalam 12 bulan ke depan?
Yang pertama kalau dari segi interpersonal skills itu bisa dilihat dari being adaptable to change. Kemudian critical thinking, emotional intelligence itu ternyata juga masih sangat dibutuhkan. Resilience, anticipating what's coming next, terus kemudian coachability. Nah, kami juga bertanya kepada mereka, kira-kira strategi apa sih yang masih relevan dan powerful ketika mereka hiring talent, hiring candidates yang berkualitas di organisasi mereka. Ternyata jawaban pertama masih face-to-face interviews. Lalu yang kedua, employer apps. Nah ini yang tadi saya bilang teknologi. Teknologi kita sekarang udah lihat ada LinkedIn, terus kemudian tadi Mbak Diah menceritakan banyak teknologi yang bisa digunakan untuk membantu kita mengidentify, screening, terus kemudian kita dapat report real time dari segi apapun deh, dari segi kita job posting, terus kemudian candidates masuk. Kalau di LinkedIn tuh ada yang aku suka banget, mereka tuh screening, kita mau cari apa sih diversity, candidates yang mau perempuan, mau laki, mau skills yang spesifik. Tadi Mas Ediman juga ngomongin IT, mau IT yang spesifik apapun sampai skill yang sangat spesifik tuh LinkedIn cepat gitu, bisa dapat gampang gitu ya. Jadi dari teknologi tersebut, lalu kemudian psychological testing. Nah, kemudian build talent pool, CV screening, tapi itu semua automated ya Bapak Ibu, karena tadi kita ngomongin speed kan, jadi semua kalau bisa automated serba real time itu jadi powerful. Terus kemudian video interviewing, game based assessment. Ini jadi urutan atau strategi yang sebenarnya masih powerful dan relevan. Nah, understanding the talent culture. Tadi saya sempat ngomong bahwa talent culture itu sebenarnya bukannya kita harus bedakan, tentunya itu adalah turunan dari culture yang ada di organisasi kita. Tapi pendekatan terhadap talent tuh juga harus lebih agresif dengan cara kita dari proses attraction pun itu sudah harus powerful gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau ini karena saya partner di LinkedIn, jadi saya ngomongin banyak LinkedIn di Mbak Lani. Jadi kalau di LinkedIn itu ada live page gitu, dimana kita bisa ngasih tahu ke para kandidat gitu ya, culture atau bagaimana kehidupan di organisasi tersebut. Nah ini sebenarnya jadi salah satu poin yang sangat penting, talent culture itu dimulai dibentuk gitu. Di talent culture ada dua poin utamanya, talent behaviors dan talent beliefs. Kalau beliefs itu adalah organisasi masih merasa bahwa saya butuh untuk membuat culture yang yang kuat untuk para talent yang mau saya mau yang saya hire gitu ya. Kalau talent behaviors itu mereka sudah mempunyai proses dan mereka sudah melakukan. Oleh karena itu Thomas juga melakukan another identification process gitu ya, memapping dari para leaders ini mereka ada masuk di bagian mana gitu, di mapping gitu ya. Belief gitu ya, yang paling kuat, beliefnya kuat, terus kemudian yang beliefnya lemah, terus kemudian yang behaviornya kuat dan behaviornya lemah. Maksudnya gini, kalau di kuadran ini Bapak Ibu bisa lihat believer dan achiever itu mereka sudah punya belief, jadi mereka percaya bahwa talent culture harus dilakukan, talent culture itu penting di organisasi mereka. Yang achiever mereka sudah lakukan, yang believer belum, mungkin karena ada banyak hal gitu ya, keterbatasan resources dan sebagainya, tapi mereka yang penting udah ngerasa itu penting tuh. Lalu kemudian ada achiever lagi, mereka itu sudah punya proses, walaupun sebenarnya dalam proses beliefnya yang penting nanti kita lihat deh, ini biasanya mereka yang seperti ini belum tentu punya framework yang kuat, tapi yang penting mereka lakukan dulu. Bisa jadi ini di organisasi yang budgetnya banyak gitu ya, bisa beli berbagai teknologi, tapi mungkin frameworknya masih scattered. Jadi artinya HR itu punya PR juga untuk menyatukan puzzle ketika kita mau bangun si talent culture ini. Tapi ada lagi yang neither tuh ya pokoknya ya kita berjalan seperti apa adanya aja, belum tentu lah talent culture kita bisa lakukan. Nah, saya jadi pengen cerita salah satu klien kami, bank besar, yang tadi yang saya bilang 20.000 dalam 1 tahun, itu baru saringan kedua gitu. Saringan pertamanya mereka pakai CV. Mereka itu talent culture-nya sangatlah kuat
Jadi Thomas sendiri itu di situ prosesnya adalah kami sebagai penyedia assessment-nya, jadi assessment provider, tapi kami juga bekerja di bagian konsultansinya. Jadi artinya kita build the system. Jadi Thomas ini bersama dengan bank ini, kita bekerja dengan business leaders-nya. Jadi we work with the business leaders, kita training, kita berikan training bagaimana mereka bisa merekrut dengan cara yang proper gitu. Kita mulai dari proses attraction, kita bekerja dengan mereka untuk setiap business function itu punya unique value proposition sendiri-sendiri gitu. Nah, organisasi ini juga biasanya kalau ngerekrut business leadernya, hal pertama yang ditanyain, lo bisa bawa berapa buat organisasi gue gitu. Itu kan ya kita maksudnya kita result oriented, kita mau cari orang yang langsung produktif gitu. Tapi sekarang ternyata kalau kita mau engaging orang gitu ya, mau build candidate experience yang kuat atau talent culture tadi, kita harus pendekatannya juga personal gitu. Kita harus bisa punya satu bahasa yang standar, bisa menyampaikan EVP yang menarik gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa memastikan si kandidat itu merasakan proses interview atau proses hiring itu menyenangkan dengan kita. Walaupun pada akhirnya mungkin dia bukan talent yang kita inginkan gitu ya, dicocok atau yang fit buat organisasi kita, setidaknya mereka punya experience yang bagus dengan proses hiring kita. Nah, itu adalah salah satu contoh talent culture. Organisasi ini atau bank ini juga mereka mempunyai saringan yang sangat kuat gitu ya. Jadi CV is one thing gitu ya, karena ini saringan berikutnya mereka memastikan bahwa values itu cocok, bahwa kompetensi udah jelas cocok, lalu kemudian secara psikometrik mereka lulus. Psikometrik itu artinya personality, terus kemudian secara general intelligence, lalu kemudian leadership traits itu ada gitu. Jadi setiap organisasi yang bisa melakukan atau melalui proses ini, sebenarnya kita juga bisa memastikan bahwa ketika dia sudah recruited, kalau saingannya udah pas, mudah-mudahan benar-benar bisa produktif gitu Bapak Ibu. Nah, tadi di area yang deliver dan achiever tadi, sebenarnya kita bisa lihat bahwa impact-nya adalah ketika mereka memastikan talent culture itu berlangsung di organisasi mereka, semua yang sudah di hire itu work out in all areas gitu. Jadi bisa langsung produktif, kemudian tenures juga lebih panjang, terus kemudian secara cost dan quality itu mantap gitu. Jadi artinya nggak banyak wasted gitu ya, nggak banyak kita mengeluarkan energi dan biaya yang tidak perlu. Your people problems. Jadi karena tadi we feel you gitu, Thomas memahami kebutuhan Anda. Jadi Bapak Ibu ini juga sebenarnya bisa jadi pertanyaan refleksi buat kita gitu. What's keeping you awake at night? Apa yang bikin kita tuh nggak bisa tidur kalau malam-malam, kita sebagai HR ya Bapak Ibu ya? Apakah kita nggak bisa find talent gitu? Apakah ada disruptive hires atau bias dalam proses rekrutmen kita? Gitu ya. Kalau kita nggak bisa ketemu talent, unable to hire the right people with the right skills and experience, tadi Mas Ediman juga nyebutin gitu, yang penting orangnya cocok gitu. Tadi Pak Januar juga ngomongin yang penting orangnya fit gitu. Kita bisa hire candidates based on data gitu ya, fit and potential for success, not just gut and feel gitu ya, and the CV. Nah, kalau di Thomas sendiri kita bisa lakukan namanya job compatibility. Jadi kita potret orangnya dengan assessment, kita potret pekerjaannya, terus kita lihat compatibility score-nya gitu. Nah, itu nanti bisa person to job atau job to person. Jadi ketika kita ada slot posisi yang kosong, kita mau lihat ada beberapa kandidat, nanti Thomas bisa nge-rank tuh orang yang cocok menempati posisi ini apa. Atau bisa juga ketika ada satu orang, ini sebenarnya udah di dalam gitu ya, misalnya untuk kepentingan placement, promotion, satu orang kita mau carikan dia cocok di beberapa posisi di organisasi, itu juga bisa gitu. Terus kemudian disruptive hire, di sini deeper into candidate strengths, limitation, personalities in interviews and reduce conflict. Jadi memang tadi face to face interview tuh jadi sangat powerful karena
sekarang tuh kita udah nggak nanya lagi nih, basa-basinya kita udah nggak boleh nih kalau lihat CV, bapak rumahnya di mana, anaknya berapa, soalnya di CV udah tertera semua. Bapak dari kerja 3 tahun lalu kerja di mana, itu kan udah sebenarnya udah obsolete ketika kita tanyain, semua udah ada di CV. Tapi kita ngomongin tentang strength-nya dia gitu. Strength-nya dia ketika dia harus bekerja dengan di organisasi yang budayanya seperti ini, atau strength-nya dia seperti bisa membawa nilai terhadap organisasi seperti apa. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa memastikan orang tersebut fit atau enggak di organisasi kita. Nah, lalu kemudian bias recruitment proses. Nah, jadi memang kalau misalnya kita untuk menghindari bias, ya gunakanlah assessment yang benar-benar di salah satu fase itu modelnya adalah database gitu loh. Jadi saya berikutnya disconnected workforce. Bagaimana dalam proses rekrut, onboard, manage, build collaborative teams, whatever their physical working location tuh juga cocok gitu. Jadi kalau di Thomas sendiri juga ada satu report, apakah orang ini cocok untuk bekerja remote gitu. Apakah orang ini punya whatever it takes in their personality untuk bisa tetap mencapai goals pekerjaan gitu ya, walaupun kondisi istilahnya mereka bekerja di mana-mana gitu. Terus kemudian ineffective leadership, ini look beyond just experience, tapi kita juga bisa melihat develop gitu ya, bisa develop and promote staff itu dari potensi terbaiknya dia. Nah, terus kemudian losing talent, ini tadi salah satunya personalized engagement, motivation styles, lower attrition rates, dan increase productivity. Jadi kalau tadi yang dengan salah satu klien tadi adalah memang terbukti gitu ya, semua yang mereka mereka rekrut itu tadi tenure panjang, productivity bisa langsung kelihatan. Terus kemudian mereka juga sangat sangat engage terhadap perusahaan dan bisa jadi change agent, artinya bisa mengamalkan ya, jadi culture atau values perusahaan. Nah, see the person behind the CV tadi, ini adalah tipsnya. Jadi psychological science lets you see the real person behind the CV, karena tetap saya sendiri adalah psikolog klinis, jadi saya sangat percaya yang namanya assessment dan melihat orang secara utuh itu sangat powerful gitu Bapak Ibu. Jadi itulah juga kenapa begitu lulus dari profesi saya langsung mencarinya psychometric instead of organisasi, karena ternyata banyak yang bisa dikuak gitu di sini gitu ya. Beat the skills gap, find candidates that can learn new skills quickly gitu. Dengan lakukan psychometric testing gitu ya, kita juga bisa lihat potensi-potensi yang hidden gitu. Kalau misalnya kita lakukan 9 box, kita lihat performance, kita juga lihat potential. Nah, yang potential ini nanti yang diisi sama Thomas gitu. Yang performance adalah yang diisi oleh Bapak Ibu. Nah, yang di performance ini, yang di potential ini bisa jadi kok orangnya sebenarnya orang bagus tapi potensialnya rendah. Bapak Ibu mesti bersyukur kalau ketemu orang yang kayak gitu. Artinya dengan potensi yang minim gitu ya, skor IQ-nya minim, psikometriknya minim, dia udah stretching, dia punya effort sangat besar. Tapi ada juga orang yang kok potensialnya tinggi, kenapa di organisasi nggak kelihatan? Ada banyak faktor. Nah, itu yang akan dikuak oleh sebenarnya psychometric testing gitu. Kita biasanya lakukan pendekatan macam-macam Bapak Ibu, ada coaching, ada feedback session, grup feedback dan sebagainya. Jadi kenapa nih, apa yang mempengaruhi Anda? Biasanya bisa 360 ini dilihatnya, relasi dengan atasan, apakah direction dengan atasan jelas, kemudian bisa juga dilihat cocok nggak culture-nya, terus kemudian fit nggak dia dengan timnya, fit nggak dia dengan, cocok nggak profilnya dengan nature pekerjaannya. Nah, itu yang sebenarnya benar-benar bisa dikuak oleh psychometric testing. Reduce bias, increase diversity and inclusion, improve employee self-awareness. Makanya kami juga ada salah satu lembaga regulator negara yang melakukan assessment dengan kita, tapi bukan untuk kepentingan rekrutmen, bukan untuk placement,
bukan untuk talent management tapi untuk LDP gitu. Jadi setelah orang-orang ini udah masuk di dalam development program, high profile development program, mereka yang nantinya akan dikirim ke Harvard dan sebagainya. Dengan Thomas itu jadi bekal bahwa kekuatan saya di sini, coping strategi untuk kelemahan saya itu di sini, dan itu semua dijawabnya pakai data gitu. Makanya teknologi jadi powerful ketika kita menggunakannya dengan tepat, Bapak Ibu. Terus kemudian build another and better manage cohesive teams and understand each other's strengths and limitation. Thomas juga sering melakukan BOD session gitu ya. Jadi kita punya tuh namanya tim organigram. CEO saya seperti ini, COO saya profilnya ini gitu ya. Terus CFO saya profilnya ini. One level down-nya profilnya seperti apa? Ekspektasi dari atasan saya seperti apa? Colleague saya kekuatannya apa? Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan mereka? Nah, itu juga menjadi salah satu kekuatan di mana si grup itu bisa dibentuk cohesiveness-nya gitu. Jadi kami menyarankan bahwa memang tetap aptitude gitu ya, structured interviews, personality and behavior itu sebenarnya masih powerful dan relevan untuk kita menemukan talent gitu ya. Tadi mengatasi talent time bomb, the clock is ticking, gimana sih caranya? Tetap gunakan teknologi, tapi pendekatan secara manusiawi gitu ya, dengan interview yang terstandar dan memperhatikan culture tadi, itu juga powerful. Personality behavior, lalu kemudian past experience, dan kita juga tahu tuh grafologi handwriting gitu ya, ada gimana nih tipe personality-nya dengan orang dengan bentuk tulisan seperti ini, itu sebenarnya juga masih muncul di dunia assessment. Why use Thomas Assessment Platform? Simplicity, Trust, dan Insight. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kami ini memberikan berbagai kemudahan gitu ya secara teknologi, membuat proses assessment Anda lebih gampang, cepat, memberikan insight yang kuat. Lalu kemudian assessment ini bisa untuk berbagai activity di organisasi gitu ya, bisa untuk rekrut, develop, build teams, manage. Dan kita bisa lihat aptitude, bisa lihat engagement dia di organisasi, terus kemudian kita bisa lakukan 360 kompetensi, bisa lihat emotional intelligence, personality, dan behavior. Begitu Bapak Ibu, thank you so much. Sudah aku sedikit terharu walaupun aku sesi terakhir Bapak Ibu very attentive, ada yang foto, ada yang ini, artinya kita masih terus semangat nih Mas. Mau tambah satu speaker lagi apa? Masih semangat Bapak Ibunya. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu. Thank you Asana for having Thomas dan saya di acara ini.